Apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pondasi tergerus aliran sungai, sebuah rumah kos di Desa Sobayan, Kabupaten Klaten longsor. Pelaku perusakan mobil yang parkir di kantor KPU Semarang ditangkap polisi. Pelaku diduga alami gangguan jiwa. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga semua cabai di kota Semarang naik. Cabai rawit merah dijual Rp90.000 per kilogram. Sebuah rumah indekos di Desa Sobayan Pedan, Kabupaten Klaten longsor akibat tergerus arus sungai. Penghuni diungsikan sementara untuk mengantisipasi adanya korban jiwa. Longsor yang terekam video warga ini terjadi di Desa Sobayan Pedan, Kabupaten Klaten. Rumah kos milik Tri Untoro tersebut longsor akibat tergerus derasnya arus sungai Sayangan. Akibatnya bangunan teras, 2 kamar mandi, dan pagar tembok ambrol. Material longsoran berupa reruntuhan bangunan memenuhi sungai. Menurut pemilik kos, longsor terjadi pada hari Minggu lalu. Setelah tergerus derasnya arus sungai, bagian pondasi ambles sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian giliran 2 kamar mandi, teras, dan pagar tembok yang ambrol. Saat kejadian, kamar kos yang paling dekat dengan lokasi longsor masih dihuni. Pemilik rumah kos langsung memberitahu penghuni untuk menyelamatkan diri. Mengantisipasi terjadinya longsor susulan, seorang penghuni kos lainnya diungsikan sementara waktu ke rumah pemilik kos. Tanda-tandanya itu pondasi yang sebelah ujung selatan itu sudah dikit demi dikit amblas gitu lah, turun. Terus ini kan bengkak ini. Tarik sana kan panjangnya kan hampir 15-an meter itu. Tarik sini retak terus roboh ya. Suruh ngosongin kamar ini lah daripada nanti resiko. Berapa kamar yang dikosongkan? Satu yang pinggir yang dekat roboh itu. Pagar beserta kamar mandi 2 kamar sama pagar pembatas antara sungai dan rumah. Akibat apa Pak itu? Kenapa? Karena terkikisnya sungai yang kemarin pada hari Minggu itu kan hujan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor tersebut. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Pelaku perusakan dengan mencoret sejumlah mobil milik Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Semarang diringkus saat beraksi di wilayah Semarang Utara. Dari pemeriksaan diketahui pelaku sudah 10 tahun terakhir mengalami gangguan jiwa. Berbekal penyelidikan lapangan dan mempelajari ciri-ciri pelaku yang terekam kamera pengawas, polisi akhirnya dapat mengungkap kasus perusakan 11 mobil yang terparkir di kantor KPU di Gedung Pandanaran, Kota Semarang. Kurang dari 24 jam, wanita berinisial KM berusia 33 tahun warga Kelurahan Bululor, Kecamatan Semarang Utara diringkus polisi. Pelaku perusakan 11 mobil ini ditangkap saat melakukan aksi serupa di wilayah Kecamatan Semarang Utara pada Senin pagi. Pelaku diketahui mengalami gangguan jiwa itu, mengaku tertekan dan mengalami depresi yang berlebihan. Menurut pihak keluarga, pelaku mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2014 silam dan sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Semarang. Meski berbagai upaya pengobatan telah dilakukan, namun setiap kali kambuh ia kerap mengamuk dan melempar barang. Pertama kali kita periksakan ke Rumah Sakit Jiwa Pedurungan. Saat itu memang kata beliau-beliau mereka itu masih bisa dirawat jalan. Jadi kalau saya keluarnya dia sering marah-marah, sering histeris, sering ngamuk-ngamuk. Tidak apa, dikasih obat penenang saja. Saat itu pertama kali terdeteksi seperti itu. Terus selanjutnya tahun selanjutnya seperti itu. Terus pernah kita bawa ke pondok juga di daerah Borobudur. Di sana hampir 1 tahun. Jadi di ruqyah dan segala macam medis juga, di Karyadi juga. Ternyata sama dia seperti halu gitu.
Kapolrestabes Semarang menyatakan, dari pemeriksaan sementara pelaku melakukan perusakan 11 mobil, 4 diantaranya milik komisioner KPU Kota Semarang. Pelaku akan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan serta kejiwaan. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif apa yang mendasari pelaku melakukan hal ini. Lihat kondisi pelaku gimana? Nanti kita akan pastikan tentu dengan berkoordinasi dengan rumah sakit terdekat. Ya. Tapi memang dari keluarga punya riwayat ODGJ? Dari keluarga menyampaikan bahwa yang bersangkutan punya riwayat kesehatan kejiwaan, kemudian dibuktikan ada surat keterangan juga dari Rumah Sakit Karyadi. Sebelumnya diberitakan 11 unit mobil yang terparkir di Gedung Pandanaran Semarang dicoret-coret oleh orang tak dikenal. Dari 11 unit, 4 mobil diantaranya adalah mobil dinas KPU Kota Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Sebelumnya diberitakan polisi melakukan penyelidikan pasca insiden perusakan sejumlah mobil termasuk mobil milik komisioner KPU Kota Semarang. Tercatat ada 11 mobil yang dirusak oleh pelaku tak dikenal dengan membuat baretan pada badan mobil. Minggu malam, Kapolsek Semarang Tengah mendapat laporan perusakan dan langsung melakukan penyelidikan bersama Polrestabes Semarang. Penyelidikan yakni dengan melihat kamera pengawas serta meminta keterangan sejumlah saksi. Dari kamera pengawas di Gedung Pandanaran Kota Semarang, terlihat seseorang berkeliling di area parkir dan mendekati sejumlah mobil yang terparkir. Mereka kemudian merusak mobil tersebut. Setelah diperiksa, petugas mencatat ada 11 mobil yang dirusak. 4 diantaranya ialah mobil dinas KPU Kota Semarang. Sementara sejumlah komisioner KPU termasuk ketua, sekretaris, serta anggota KPU diketahui tengah melakukan kegiatan dinas di Jakarta. Kami melaksanakan olah TKP hari ini, ya, didapatkan 11 mobil yang terindikasi di baret, ya. Untuk mobil dinasnya berjumlah 4, ya, mobil dinas 4, kemudian mobil plat hitam umum itu ada 7. Hingga saat ini, kasus perusakan mobil masih dalam penanganan pihak kepolisian. Atas kejadian ini, Polsek Semarang Tengah akan meningkatkan patroli dan menambah personel pengamanan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Wali Kota Semarang memeriksa proyek penanganan banjir di Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Wali Kota meminta pengerjaan tanggul dan bronjong yang dibangun di sepanjang Sungai Bobon dipercepat. Percepatan proyek penanganan banjir di Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang menjadi salah satu faktor penting dalam menangani banjir saat memasuki musim hujan. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti meminta pihak terkait memprioritaskan program ini karena Perumahan Dinar Indah sering dilanda banjir bandang akibat tanggul jebol. Ia juga meminta kepada camat dan lurah setempat untuk melakukan pendekatan kepada warga yang belum bersedia, sebagian tanah mereka terdampak pembangunan bronjong. Semuanya sudah berjalan, cuman memang saya menemukan ada yang pengkolannya itu yang justru tikungan yang kemarin penyebab banjir itu masih tahap on progress, masih tahapan untuk dibangun. Tadi saya minta dengan teman-teman BPWS dan PU untuk diprioritaskan dulu. Selain penanganan banjir, pemerintah Kota Semarang juga menawarkan bantuan relokasi ke rumah susun untuk warga Dinar Indah. Namun warga menolak karena menurut mereka rumah susun tidak memiliki nilai yang sebanding dengan pembangunan rumahnya. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.